Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Asyifa Nur Aulia dari program studi Psikologi Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Dasar yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Sabir. Saya ingin membahas sebuah fenomena sosial yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu meningkatnya konflik keluarga karena tekanan ekonomi. Alasan saya memilih tema ini karena fenomena ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Di lingkungan sekitar saya sendiri, sering saya lihat keluarga yang bertengkar bahkan berujung pada perpisahan. Bukan karena hilangnya kasih sayang, tetapi karena masalah ekonomi, seperti biaya hidup yang tinggi dan sulitnya mencari pekerjaan. Melalui pembahasan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami bahwa konflik keluarga tidak selalu disebabkan oleh kurangnya cinta atau perhatian, tetapi juga karena beban ekonomi yang berat. Saya berharap dari tema ini kita bisa membuka kesadaran bersama tentang pentingnya dukungan sosial dan solusi ekonomi demi menjaga keharmonisan keluarga. Apa itu meningkatnya konflik keluarga karena tekanan ekonomi? Fenomena ini menggambarkan situasi di mana ketidakstabilan finansial memicu stres, frustasi, dan kemarahan yang akhirnya berujung pada pertengkaran dalam keluarga. Menurut Jurnal Family Studies UIN Malang tahun 2024, tekanan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kestabilan hubungan keluarga. Ketika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, komunikasi menjadi renggang dan keintiman emosional antara anggota keluarga menurun. Akibatnya muncul konflik kekerasan verbal, bahkan perceraian. Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistika atau BPS pada Mei 2025, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,76% dan mayoritas berasal dari usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya dialami oleh kelompok rentan, tetapi juga oleh keluarga muda yang baru membangun kehidupan. Dari sini kita bisa lihat bahwa tekanan ekonomi bukan hanya tentang uang, tetapi juga soal hubungan emosional dan kemampuan keluarga dalam beradaptasi terhadap kesulitan. Ada beberapa penyebab utama mengapa tekanan ekonomi dapat memicu konflik keluarga. Yang pertama, kurangnya komunikasi dan manajemen keuangan. Banyak keluarga yang jarang berkomunikasi tentang masalah keuangan sehingga keputusan finansial sering diambil sepihak. Akibatnya, pengeluaran jadi tidak terkendali, munculnya pertengkaran karena salah paham dan saling menyalahkan. Yang kedua, ekspektasi sosial dan gaya hidup konsumtif. Di era ini banyak keluarga yang merasa harus terlihat mampu dan sempurna dengan membeli barang bermerek dan mengikuti tren saat ini. Karena banyak orang yang menilai kesuksesan dari kemampuan ekonomi dan tampilan materi, sehingga membuat banyak orang gaya hidup konsumtif tanpa perencanaan yang memperburuk kondisi keuangan. Menurut Jurnal Manajemen dan Inovasi Akademik, tekanan sosial dan perilaku konsumtif tanpa perencanaan dapat memperburuk kondisi finansial rumah tangga karena banyak keluarga memaksa gaya hidup di luar kemampuan ekonominya. Yang ketiga, kebutuhan hidup yang meningkat dan pendapatan yang tidak sebanding. Kenaikan harga bahan pokok, biaya pendidikan, dan biaya hidup meningkat dengan tidak meningkatnya penghasilan yang membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sehingga muncul masalah kecil yang membuat ketegangan dan memicu pertengkaran atau konflik besar dalam rumah tangga. Yang keempat, kehilangan pekerjaan dan perubahan peran keluarga. Kehilangan pekerjaan yang membuat kehilangan sumber utama penghasilan membuat anggota keluarga harus bertukar peran, seperti suami kehilangan pekerjaan sehingga membuat istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Jurnal UIN Malang, perubahan peran ini sering menimbulkan konflik ego dan rasa kehilangan harga diri yang berujung pada ketegangan emosional. Yang kelima, kesehatan mental atau burnout. Seseorang yang mendapatkan tekanan finansial secara terus-menerus akan menyebabkan kelelahan emosional dan mental seperti stres, kecemasan, kehilangan motivasi yang memperburuk hubungan keluarga seperti pertengkaran bahkan kekerasan verbal di dalam rumah tangga. Solusi menghadapi tekanan ekonomi dalam keluarga bukan hal yang mudah. Untuk mengurangi konflik keluarga dan menjaga ketahanan akibat ketekanan ekonomi. Diperlukan upaya dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Beberapa solusi antara lain: yang pertama, meningkatkan komunikasi terbuka. Membangun kebiasaan komunikasi terbuka dengan jujur dan saling mendengarkan. Dengan begitu, setiap anggota keluarga dapat memahami kondisi dan beban masing-masing sehingga dapat mencari solusi bersama dengan berbagi tanggung jawab untuk mencegah konflik. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan keterampilan kerja. Pemerintah telah menyediakan berbagai program pelatihan kerja dan manajemen finansial seperti yang disarankan dalam Jurnal Manajemen dan Inovasi Akademik agar masyarakat memiliki kemampuan dan sumber penghasilan baru di tengah perubahan ekonomi.
Yang ketiga, mencari peluang kerja alternatif. Di era saat ini, banyak pekerjaan secara online seperti freelance dan menjual produk dari rumah. Masyarakat dapat memanfaatkan itu ketika satu sumber penghasilan tidak cukup. Peluangnya saat ini cukup besar sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Lalu yang terakhir, keempat, ada pendampingan psikologis. Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh uang, tetapi juga oleh kekuatan mental dan spiritual. Konseling keluarga, kegiatan sosial, dan pendekatan keagamaan dapat membantu mengurangi stres dan memperkuat keharmonisan. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa konflik keluarga akibat tekanan ekonomi tidak hanya soal uang, tetapi juga terkait dengan komunikasi, kesehatan mental, dan kemampuan beradaptasi terhadap kondisi sulit. Sejalan dengan hasil penelitian UIN Malang tahun 2024 dan kampus akademik tahun 2023, tekanan ekonomi bisa dikurangi dengan kondisi terbuka, pengelolaan keuangan yang bijak, serta dukungan emosional dan spiritual yang kuat. Keluarga yang harmonis bukan diukur dari besar kecilnya penghasilan, tetapi dari seberapa besar rasa saling percaya, pengertian, dan kebersamaan. Tekanan ekonomi memang tidak bisa dihindari, tapi konflik keluarga bisa dicegah dengan kolaborasi, empati, dan ketangguhan emosional. Terima kasih sudah melihat penjelasan saya sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita semua untuk lebih memahami pentingnya menjaga keharmonisan keluarga di tengah tantangan ekonomi yang makin berat. Tekanan ekonomi memang nggak bisa dihindari, tapi dengan komunikasi yang baik, saling pengertian dan dukungan satu sama lain, setiap keluarga pasti bisa melewatinya bersama. Semoga dari topik ini kita bisa belajar untuk lebih bijak, lebih kuat, dan lebih peduli terhadap keluarga kita masing-masing.